Pendopo Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Bercerita, channel dimana kisah-kisah horor terbaik dari penulis terbaik ada di sini. Oke, masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Bima F. Sabil. Wah, ini baru pertama nih Bang Bima ya ada di sini. Dan untuk kisah pada malam hari ini akan menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Kemas. Nah, di sini Kemas akan menikah dengan calon istri yang bernama Nadia. Yang mana mereka ini tinggal di daerah Pendopo Lintang, teman-teman. Pendopo Lintang di daerah Sumatera Selatan. Mungkin lebih dekat ke Bengkulu ya daripada ke Palembang untuk posisi Pendopo Lintang ini. Teman-teman ada nih yang dari Pendopo Lintang, kalau ada halo, ini kisahnya dari sana, dan akan ada sedikit ya bahasa-bahasa asli sana. Keren banget kisahnya, karena apa? Ada satu kejadian tragis yang akan menimpa Kemas di menjelang hari pernikahannya. Apa sih? Setragis apa sih itu? Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Lilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Pendopo Lintang. Sehabis maghrib, rintik hujan membasahi atap terpal biru di sudut pasar Pendopo Lintang. Asap tebal beraroma daging bakar dan bumbu kacang mengepul dari panggangan sate memecah udara malam yang dingin. Di atas bangku kayu panjang, Kemas duduk dengan gelisah. Pria 25 tahunan, kulit sawo matangnya mengkilap saat tertimpa pantulan lampu yang tergantung di bawah tenda. Lengan besar yang terbiasa memanggul karung kopi kini terasa sangat berat saat mengangkat gelas kopi di depannya. Di sebelahnya duduk Nadia, gadis yang juga berusia 25 tahunan, tampak memandangi mata Kemas yang sayu. Kulitnya yang putih bersih dan postur tubuhnya yang sintal terbalut rapi dalam jaket rajut berwarna krem. Seorang pria parubaya menghampiri meja mereka. "Ini satenya, Dek, mumpung masih panas," sapa Waan si penjual sate sambil meletakkan 2 piring berisi sate dan potongan lontong. "Terima kasih, Wak," jawab Kemas sambil mengangguk hormat, memaksakan seulas senyum. Setelah Waan kembali sibuk mengipasi bara api, Nadia menatap kembali lekat mata Kemas. "Satenya dimakan dulu, Kak. Dari tadi diaduk-aduk baik bumbunya. Kopikan kudai, dingin kopi tuh. Apa ada yang mengganggu pikiran kamu, Kak?" ucap Nadia pelan. Kemas menoleh sambil memegangi gelas kopinya. "Iyo, Dek. Kakak ini lagi aduk kepikiran sesuatu." Nadia pun menghentikan kunyahannya. Ia meletakkan tusuk sate di atas piring plastik. "Kepikiran apa, Kak? Soal minggu depan. Undangan kan sudah hampir habis disebar. Tenda juga lah dibayar separuh sama Bapak." Kemas menarik nafas panjang, lalu melirik sekilas ke arah motor Honda Beat karbu merah yang terparkir di pinggir jalan. "Bukan soal tenda atau undangan, Dek." Suara Kemas terdengar serak. Ia memberanikan diri menatap mata Nadia langsung. "Ini soal uang mahar." Nadia terdiam, alisnya bertaut. "Mahar? Bukannya kakak ngomong minggu lalu uangnya sudah hampir terkumpul? Bapak kan minta 20 juta bulat untuk duit jujuran dan emas hantaran." "Dek, kakak nak jujur sama kamu malam ini." Kemas mencondongkan badannya sedikit. "Duit kakak nih kurang 7 juta lagi, Dek." Mata Nadia seketika membelalak. 7 juta? Acara kita kan tinggal seminggu lagi, Kak. 7 juta itu bukan duit kecil, Kak. "Iyalah, kakak tahu, Dek. Kakak minta maaf." Kemas meletakkan kopinya, wajahnya menampakkan beban yang teramat berat.
Panen kopi di kebun kemarin tuh macet, Dek. Toke kemarin cuma galak bayar murah karena banyak buah yang hitam kena hujan berhari-hari. Uang simpanan kakak yang 5 juta terpaksa dipakai buat nutup hutang gara-gara main slot. Nadia menggigit bibir bawahnya. Raut cemas tak bisa ia sembunyikan dari wajah cantiknya. Masalahnya ibu aku lagi sakit pulau. Jadi bapak belum tentu ada untuk nambahi, Kak. Terus sekarang kita camano, Kak. Bapak tuh orangnya keras. Kalau sampai di hari H jujurannya dihitung kurang, bapak pajak marah besar. Dan ada kemungkinan dibatalkan acara kita nih. Kakak tidak akan pernah biarkan itu terjadi, Dek. Potong Kemas cepat dengan nada yang sangat tegas. Dia meraih tangan Nadia, menggenggamnya erat. Kulit kasarnya bertemu dengan jemari halus gadis itu. Kakak janji sama kamu, Dek. Apapun yang terjadi, di hari nanti, duet 7 juta itu sudah ada di tangan. Genap 20 juta, tidak akan kurang serupiah pun. Nadia menatap mata Kemas. Tapi kakak mau cari pinjaman kemana dalam waktu 7 hari? Jangan main-main sama rentenir, Kak. Nanti hidup kita sesudah nikah malah hancur karena dikejar-kejar hutang bunga. Bisik Nadia penuh ketakutan. Itu urusan kakak. Kamu udah perlu pusing. Jawab Kemas menenangkan meski rahangnya mengeras menahan kalut. Kakak masih ada kenalan. Besok pagi-pagi kakak mau ke Muara Pinang. Kakak nak coba gari BPKB motor ini. Atau cari pinjaman ke toko kopi yang dulu pernah kakak bantu waktu gudangnya kebanjiran kemarin. Pokoknya kamu siapkan diri saja jadi pengantin. Kakak yang akan tanggung jawab segalanya, Dek. Hujan di luar tenda terpal mulai turun lebih deras, menciptakan suara bising yang menenggelamkan hening di antara mereka. Aku pegang janji kakak, kata Nadia akhirnya. Dia membalas genggaman tangan Kemas dengan lembut. Aku nak nikah nian sama kakak. Pokoknya aku tak tahu kakak tidak pernah menyerah. Tapi tolong janjikan satu hal. Jangan begawe ancaro yang melanggar hukum, Kak. Pasti, Dek. Kakak tahu batasan. Jawab Kemas mantap. Dia melepaskan tangan Nadia perlahan dan meraih tusuk satenya. Nah, ayo. Sekarang kita habiskan satenya. Malam itu, di bawah temaram pasar Pendopo Lintang, sebuah janji dipertaruhkan. Bagi Kemas, waktu 7 hari ke depan adalah pertaruhan nyawa, keringat, dan harga diri. Dia akan menembus batas kemampuannya agar gadis pujaannya bisa duduk tersenyum di pelaminan. Meski ia sendiri harus mati-matian mencari jalan keluar di tengah jalan buntu. 10 menit kemudian, hujan rintik-rintik di pasar Pendopo Lintang perlahan berhenti. Angin malam menyapu sisa-sisa genangan air di jalanan yang berlubang. Kemas membayar porsi sate mereka kepada Waan, lalu berjalan menuju motornya. Ayo, Dek, langsung balik baik itu. Nanti kamu masuk angin, kata Kemas sambil menyalakan starter motornya. Nadia mengangguk lalu naik ke boncengan motor. Perjalanan menuju rumah Nadia melewati jalanan desa yang gelap dan sepi, hanya diterangi sorot lampu motor Kemas. Tidak banyak obrolan di sepanjang jalan, keduanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Begitu sampai di halaman rumah panggung kayu milik orang tua Nadia, Kemas menghentikan motornya. Masuklah, Dek, langsung istirahat, pesan Kemas. Ingat janji kamu tadi, Kak. Jangan aneh-aneh kalau mentok. Kita omongkan lagi sama bapak dan cari jalan keluarnya sama-sama, kata Nadia sambil memegang tangan Kemas. Iya, Dek, kakak usahakan yang terbaik. Pokoknya kamu tenang baik, jawab Kemas memaksakan senyum di wajahnya. Kemas menunggu sampai gadis itu masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Barulah ia memutar arah motornya kembali ke jalan raya. Namun alih-alih langsung pulang ke rumahnya, Kemas berhenti meminggirkan motornya di warung angkringan sekitaran Simpang 3 Pasar Pendopo. Tempat itu remang-remang, hanya diterangi lampu jalan yang berkedip. Biasanya beberapa pemuda nongkrong di sana, tapi malam ini sepi karena sisa hujan. Kemas duduk di atas jok motornya, menyalakan sebatang rokok Vigor. Dia menghisap dalam-dalam, berharap kepulan asap itu bisa membawa pergi sedikit beban di kepalanya. Baru setengah batang rokok terbakar,
terdengar suara knalpot motor yang sangat bising memecah keheningan malam. Sebuah motor Yamaha RX King berhenti tepat di sebelah Kemas dan mematikan mesin lalu menyapa. Pria itu adalah Janom, tetangga di kebun kopi Kemas yang usianya sudah masuk kepala 3. Di daerah Pendopo, nama Janom sangat terkenal, tapi bukan karena prestasi. Janom adalah seorang bandit murni. 4 tahun lalu, dia baru keluar dari penjara karena kasus penodongan motor dan kekerasan di daerah jalur lintas lahat. Wajahnya keras, rahangnya tegas, matanya selalu menatap tajam. "Oi mas, ngapa malam-malam cai ini melamun di simpang 3? Nunggu jando lewat ah?" Sapa Janom sambil tertawa dengan suaranya yang serak dan berat. Ia turun dari motornya, berdiri di dekat motor Kemas. Kemas menoleh, lalu membuang asap rokoknya. "Ke Janom, tidak kak, cuma cari angin baik. Palanya lagi pusing kak." Janom mengeluarkan sebungkus rokok Surya 12-nya. "Pusing cemano mas? Bukannya minggu depan kau mau naik pelaminan sama Nadia, anak Pak Hamid itu? Harusnya kau ini senang, bukan malah nongkrong sendirian cayam sakit nih, ha?" Kemas terdiam sejenak. Dia tahu persis siapa Janom. Berurusan dengan Janom sama saja dengan bermain api. Tapi malam ini, Kemas benar-benar butuh tempat membuang keluh kesah. Laki-laki itu sudah diambang keputusasaan. "Justru karena nak nikah Nila jadi pusing kak," kata Kemas akhirnya. Nada suaranya terdengar berat dan juga pasrah. Janom menyalakan korek api. "Ngapa pajak macam itu? Duit mahar kurang," tebak Janom langsung tepat sasaran. Di kampung ini, masalah gagal nikah biasanya memang hanya satu, urusan duit. Kemas mengangguk pelan. "Kurang 7 juta kak. Bapaknya Nadia ini minta 20 juta pas di hari H. Aku nih baru ada 13 juta. Aku bingung mau cari pinjaman kemana lagi dalam waktu seminggu ini. Masa nih acara batal gara-gara duit 7 juta kak?" Janom menghisap rokok perlahan, lalu mengembuskan asap tebal ke udara. Matanya menyipit, menatap Kemas dari atas ke bawah. Ia memperhatikan otot lengan Kemas yang tegap dan postur badan yang kokoh akibat kerja keras di ladang kopi. 7 juta itu duit kecil mas, kecil nian, kata Janom sambil tersenyum miring. Tapi kalau kamu carinya dengan cara mencangkul di kebun kopi atau ngemis pinjaman ke rentenir, sampai kiamat juga ndak bakal kekumpul dalam seminggu. Kemas menatap Janom lekat-lekat. "Dari zaman olah aku nikah, aku nih sudah terlanjur berjanji sama Nadia untuk penuhi galonyo." "Kau sekarang butuh duit cepat kan?" Janom mencondongkan badannya ke depan, suaranya berubah menjadi pelan. "Besok malam ada lokak besar yang nak kujalankan. Hasilnya bukan cuma 7 juta, tapi pajak puluhan juta per orang kalau kerjanya bersih." Jantung Kemas berdegup lebih kencang. "Kerjaan apa? Maksudnya kak?" Kau udah perlu tahu detail kerjaannya sekarang. Yang jelas, kerjaan ini butuh orang yang badannya kuat, nyalinya besar, dan lagi butuh duit. Aku lihat kau ini punya 3 syarat itu malam ini. Kebetulan sekali kita ketemu di sini." Kemas menelan ludah. "Ini melanggar hukum dah kak?" Janom tertawa pelan, tawanya terdengar meremehkan. "Orang miskin ndak punya waktu buat mikirin hukum mas. Yang ada di kepala kita nih cuma cak mano caranya besok bisa hidup dan harga diri ndak diinjak-injak orang lain." Kemas terdiam kaku, peringatan Nadia tadi terngiang di kepalanya. Tapi bayangan wajah marah ayah Nadia dan rasa malu akibat batal menikah terasa jauh lebih menakutkan. "Tapi aku udah galak bunuh orang kak," kata Kemas bimbang. Siapa yang suruh kau bunuh orang? Kita cuma ambil paksa apa yang bisa jadi duit," kata Janom meyakinkan. Laki-laki itu lalu mengeluarkan ponsel. "Aku nak telepon Roni dulu." Roni yang orang Ayek Muaro itu?" tanya Kemas terkejut. Semua orang di daerah itu tahu Roni adalah residivis curanmor yang terkenal nekat dan sering keluar masuk penjara bersama Janom. "Ya, Roni,
Dio yang pegang gambar lokasi dan alat-alatnya. Aku suruh Dio kesini sekarang, ucap Janom sambil mulai memencet nomor di layar ponsel. Janom menatap mata Kemas. Kalau kamu memang laki-laki sejati dan mau acara nikahanmu lancar, tunggu di sini sampai Roni datang. Kita bahas rencananya bertiga. Tapi kalau kau takut, baliklah baik. Hidup miskin, tontonlah Nadia dinikahkan sama cowok lain yang lebih kayo galak kau. Kemas terpaku duduk di atas motornya. Angin malam terasa semakin dingin menusuk tulang. Kemas mematikan puntung rokoknya. Ia tidak beranjak dari tempat itu, memilih untuk tetap duduk. Tak perlu nunggu Roni datang, Kak. Potong Kemas cepat, tangan yang kasar langsung menahan lengan Janom yang baru saja hendak menempelkan ponsel ke telinga. Janom menurunkan ponselnya perlahan, alisnya terangkat, lalu seulas seringai lebar muncul di wajah kerasnya. Kau yakin, Mas? Sekali kamu bilang iyo, dak kate kata mundur. Aku ikut kau, Kak. Dak kate lagi pilihan aku nih. Jawab Kemas mantap, rahangnya mengeras bayangan wajah Nadia dan rasa malu jika acara pernikahannya batal sudah sepenuhnya menutup akal sehatnya. Kapan kita mau jalan? Janom tertawa pelan, tawanya terdengar serak membelah angin malam. Laki-laki itu menepuk bahu Kemas dengan keras. Ini baru namanya lanang yang asli. Kita ngopi kudai, Mas. Besok habis maghrib kau ke rumah aku, pakai jaket hoodie hitam yang ada tutup kepalanya. Aku tunggu di rumahku. Kemas mengangguk. Setelah kopinya habis, Kemas dan Janom menyalakan motor dan pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, setelah maghrib, Kemas datang ke rumah Janom dengan membawa motor Beat karbu merahnya. Duduk di atas amben bambu yang gelap di bawah pohon mangga yang rimbun, jantungnya berdebar kencang tak karuan. Dia sudah berbohong kepada ibunya di rumah, mengatakan hendak menginap di tempat temannya. Sekitar 5 menit kemudian, raungan mesin kasar yang sangat khas terdengar memecah kesunyian. Sebuah motor Yamaha Ereking berwarna hitam berhenti tepat di halaman depan rumah Janom. Lampu depannya sengaja dimatikan. Di atas jok motor itu duduk 2 orang. Janom di posisi depan mengemudikan motor tersebut dan seorang pria kurus berambut ikal dengan jaket hoodie coklat duduk di belakang. Pria itu bernama Roni dan menatap mata Kemas. Ini orangnya, Nom? Tanya pria kurus itu dengan suara serak. Ya Ron, ini Kemas, tetanggaku di Talang. Dia tuh anak petani kopi yang lagi kepepet. Dia butuh duit untuk modal kawin yang kujelaskan tadi. Jawab Janom santai sambil mematikan mesin motor dan duduk menghampiri Kemas yang duduk di atas amben bambu. Mas, kenalkan, ini Roni. Ucap Janom. Kemas mengangguk kaku. Roni, pria 30 tahunan itu adalah mantan residivis yang terkenal nekat, tersenyum miring. Ia turun dari motor, membuka sebuah karung goni kecil yang sejak tadi diapit di tengah jok. Suara denting besi beradu terdengar jelas dari dalam karung. Langsung baik waktunya. Kita buka rencana kita, kata Janom sambil menyalakan rokoknya. Roni mengeluarkan karung dari balik jaket hoodie-nya, mengeluarkan 3 buah masker bandana dan 2 bilah samurai panjang. Bilah bajanya terlihat sangat tajam, mengkilat tipis tertimpa cahaya dari senter korek api yang dipegang. Setelah itu, Roni mengeluarkan sebuah benda yang membuat darah Kemas berdesir dingin. Sepucuk pistol rakitan laras pendek atau di daerah sana biasa disebut kecepek. Roni menyimpan pistol rakitan tersebut di pinggang, di balik sabuk celana jeansnya, lalu menyerahkan 1 samurai kepada Janom dan 1 lagi disodorkan langsung ke dada Kemas. Pegang nih kuat-kuat, kata Janom menatap tajam ke mata Kemas. Tugas kita malam ini nodong mobil di tengah jalan. Kalau target berhenti, langsung keluarkan ini. Kalau target melawan atau nekat mau nabrak, jangan ragu. Kapak tangannya, jangan incar lehernya. Paham? Kemas menelan ludah,
Tangan kanannya yang sedikit gemetar menerima gagang samurai itu terasa dingin dan berat. Ini bukan parang bengkok yang biasa ia pakai untuk menebas ranting di kebun kopi. Ini adalah senjata untuk melukai manusia. Paham, Kak? Jawab Kemas pelan. Ia segera menyisipkan pedang panjang itu di sisi kiri pinggang di balik jaket hoodie-nya. Mantap. Motor kau aku masukkan ke dalam rumahku, oke? Ujar Janom. Oke, Kak. Ujar Kemas sambil memegang gagang samurai di pinggangnya. Setelah motor Kemas masuk ke dalam rumah Janom, Janom pun berkata, naiklah sekarang. Kita bonceng Tigo. Roni duduk paling belakang buat ngawasin kondisi di belakang kita. Kemas naik ke tengah jok RE King diapit oleh badan besar Janom di depan dan tubuh Roni di belakang. Janom menyalakan mesin. Motor 2 tak itu langsung melaju kencang menembus kegelapan jalanan desa yang rusak menuju jalur lintas utama perbukitan yang jauh dari pemukiman warga. Angin malam yang dingin menampar wajah Kemas, tetapi keringat dingin justru terus mengucur deras di punggung Kemas. 20 menit membelah gelap. Janom membelokkan RE King hitam itu ke pinggir jalan raya lintas kabupaten. Di sisi kiri jalan terdapat jurang dengan rimbunnya semak belukar di bawah pohon beringin besar yang rimbun. Tempat itu sangat strategis. Sebelum jembatan, kontur jalannya sedikit menanjak dan jalan aspal berlubang parah, memaksa kendaraan apapun yang lewat pasti harus mengurangi kecepatannya hingga merayap. Turunlah, kita sembunyi di balik semak itu, bisik Janom seraya mematikan mesin motor dan mendorongnya ke tempat tersembunyi. Mereka bertiga mengendap-endap masuk ke balik semak belukar yang tingginya setinggi dada orang dewasa. Suasana menjadi sangat sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan hembusan nafas mereka yang memburu. Nyamuk hutan mulai menggigiti kulit, wajah dan leher Kemas, tetapi ia sama sekali tidak berani bergerak untuk menepuk. Tangan kanan Kemas mencengkram erat gagang samurai di balik jaket di sebelahnya. Janom berjongkok dengan sangat tenang, seperti seekor singa yang sedang mengintai mangsa. Sementara itu, Roni terus mengawasi arah tikungan gelap di ujung jalan raya. Tangan kanannya bersiap siaga memegang gagang pistol rakitan di pinggangnya. Tenang baik Kemas, bisik Janom tanpa menoleh. Target kita biasanya lewat jam 9 malam. Mobil pick up toke kopi yang baru pulang ambil uang tunai dari pagar alam. Begitu lampu mobil terlihat dari tikungan, siapkan mental kau. Kemas memejamkan mata rapat-rapat sambil memakai masker bandana yang diberikan Roni tadi. Tarikan nafasnya terasa sangat berat. Menit demi menit berlalu dengan ketegangan mencekik di balik rimbunnya semak. Sesekali terdengar raungan mesin kasar memecah kesunyian. Beberapa motor kebun yang hanya diterangi lampu penerangan yang redup melintas pelan menapaki tanjakan. Kemas sempat berjengit, tangannya refleks mencengkram gagang samurai, namun Jano menekan baunya kuat-kuat. Woi, itu tuh motor kebun jelek, murah harganya, kalau dijual bukan kelas kita. Bisik Janom tajam. Kemas menelan ludah, menetralkan detak jantungnya. Sekitar 15 menit kemudian, suara mesin yang jauh lebih halus namun bertenaga terdengar dari ujung tikungan. Cahaya lampu LED putih yang terang benderang menyapu kegelapan aspal berlubang. Kemas menyipitkan mata. Sebuah motor Yamaha NMAX berwarna putih bersih, jelas keluaran terbaru tahun ini, melaju santai menembus malam. Di atasnya tampak 2 orang duduk berboncengan. Mereka tampak mengenakan jaket dan helm full face berwarna putih. Mata Jano membelalak. Itu memang bukan mobil pick up yang ia tunggu, namun insting serigalanya seketika berubah haluan. NMAX putih baru, harganya pasti lumayan. Hajar es, geram Janom. Tanpa menunggu persetujuan Kemas, Janom melompat keluar dari semak belukar langsung ke tengah jalan.
Kemas yang terdorong oleh kepanikan dan sisa adrenalin ikut melompat menyusul ke aspal. Keduanya langsung menghunuskan pedang samurai panjang yang berkilat di bawah sorot lampu motor. Di pinggir aspal, Roni menyusul keluar, berjaga dengan tangan bersiaga di balik pinggang. Pengendara NMAX itu terkejut luar biasa melihat bayangan tiga pria tiba-tiba menghadang di tengah jalan aspal yang gelap berlubang itu. Dengan refleks yang sangat cepat, tangan kanan dan kirinya menarik tuas rem dalam-dalam. Ban motor berdecit keras, bergesekan dengan kerikil aspal, berhenti hanya jarak 2 meter di depan ujung tajam samurai Janom. "Turunlah kau, tinggalkan motor itu atau nak mati!" bentak Janom mengayunkan samurainya ke arah wajah sang pengendara. Namun reaksi pria di atas motor itu sungguh di luar dugaan. Bukannya gemetar atau memohon ampun, ia justru dengan tenang menyuruh penumpang di belakangnya turun dari boncengan. "Mundur, mundur ke belakang, jangan mendekat," bisikan dengan nada yang sangat tegas. Setelah penumpang tersebut menjauh beberapa langkah, pria itu melepas helm putihnya dan membuangnya begitu saja ke pinggir jalan. Sorot matanya tidak menunjukkan setitik pun rasa takut. Dengan gerakan yang sangat cepat dan terlatih, ia melebarkan pijakan kakinya, merendahkan postur tubuhnya, dan menyilangkan tangan dalam posisi terbuka. Yaitu adalah kuda-kuda kuntau, seni bela diri tradisional warisan leluhur Sumatera yang sangat mematikan. "Hai, melawan kau gampang," maki Janom merasa ditantang. Ia langsung merangsek maju, mengayunkan samurainya secara diagonal dengan tenaga penuh untuk menebas leher pemuda tersebut. Dengan kelincahan di luar nalar, pemuda berjaket putih tersebut melakukan gerakan kuntau, merunduk, menghindari sabetan maut Janom. Dalam satu kedipan mata, dia memutar tubuh dan melepaskan tendangan tumit telak tepat ke arah ulu hati Janom. Janom terbatuk keras, nafasnya putus-putus, tubuh besarnya terhuyung mundur. "Es, kapak palanya, buyan!" teriak Janom menahan sakit. Kemas yang gemetar melangkah maju, ia mengayunkan samurainya tanpa arah yang jelas. Pria itu dengan mudah menepis pergelangan tangan Kemas bahkan sebelum bila pedang itu menyentuhnya. Dengan satu pelintiran keras di persendian, pria itu membuat Kemas menjerit kesakitan. Samurai jatuh berdenting ke aspal. Tubuh Kemas dibanting telak ke tanah. Pria itu mengamuk, bertarung dengan tangan kosong, namun serangannya luar biasa presisi. Dua pria bersenjata tajam dibuat kewalahan hanya dalam hitungan detik. Melihat Janom kembali tersungkur terkena hantaman siku di wajah dan Kemas yang merintih kesakitan di aspal, kesabaran Roni habis. Residivis kurus itu mencabut pistol rakitan kecepet dari pinggangnya. Matanya gelap oleh marah. "Mati kau!" teriak Roni. Dia menodongkan laras pendek itu lurus ke arah dada sang pengendara pria. Jari telunjuknya tanpa ragu menarik pelatuk. Dar! Ledakan pistol rakitan tersebut memecah keheningan malam. Suaranya memekakan telinga, disusul kilatan api jingga yang menyembur dari moncong laras. Namun di sepersekian detik yang nyaris mustahil itu, sang pria ahli kuntau tersebut menunduk, memutar pinggangnya, dan dengan gerakan refleks itu membuatnya bergeser satu jengkal dari lintasan peluru. Timah panas itu mendesing, mengerikan tepat di sebelah telinga. Sang pria ahli kuntau tersebut selamat. Waktu seakan berhenti berdetak. Kemas yang terkapar di aspal membelalakan mata. Nafasnya tertahan menyaksikan kemana lintasan peluru itu berujung. Tepat beberapa meter di belakang sang pria ahli kuntau, seorang penumpang yang berdiri di belakangnya mematung. Cas! Terdengar suara retakan kaca dan tulang yang mengerikan. Visor kaca pada helm putih yang dipakai penumpang itu hancur berlubang tepat di tengah-tengah dahi. Cairan merah seketika menyembur, menodai jaket putihnya yang semula bersih tanpa noda. Tubuh penumpang itu terhuyung tanpa sempat mengeluarkan sepatah kata atau rintih kesakitan. Tubuhnya jatuh berdebum.
Tidak! Jerit sang pria alih kuntau terdengar sangat pilu. Pria alih kuntau tersebut mengabaikan Janom dan Kemas. Dia berlari dengan langkah gontai dan langsung menjatuhkan dirinya ke aspal, memeluk erat tubuh di belakangnya yang kini tergeletak. Cairan merah mengalir deras dari celah helm yang pecah membanjiri jalanan. Lari sekarang! Teriak Janom dengan suara bergetar. Rasa sakit akibat tendangan di ulu hatinya masih terasa menyengat, membuatnya bangkit terseok-seok, memegangi perutnya yang mual. Kemas masih mematung, matanya terkunci, tak berkedip menatap penumpang berjaket putih yang terkapar tampak sudah tak bernyawa. Melihat Kemas yang terdiam, Roni langsung menarik jaket Kemas dengan sangat kasar. Tarikan itu menyentak kesadaran Kemas. Kakinya terasa seperti jeli, lututnya nyaris tak bisa menopang berat badannya sendiri. Dengan langkah gontai dan terseok-seok, Kemas berlari mengikuti Roni dan Janom menuju semak-semak tempat mereka menyembunyikan motor. Di tengah kepanikan dan langkah kaki yang serabutan, dua bilah samurai panjang yang tadi mereka gunakan dibiarkan tergeletak begitu saja di atas aspal. Tidak ada satupun dari mereka yang ingat, apalagi berani kembali ke jalan tersebut untuk memungut barang bukti maut yang sidik jarinya masih menempel jelas. Mereka bertiga melompat ke atas jok Yamaha Air King. Jano menendang engkol motor dengan sisa tenaga. Mesin dua tak itu langsung meraung tanpa menyalakan lampu depan untuk menyamarkan jejak. Air King hitam itu melesat membelah kegelapan malam. Di atas motor yang melaju galau-galan, seringkali mereka menabrak lubang jalanan. Jano menoleh sedikit ke belakang. Matikan galau HP kamu, sekarang lepas juga masker, teriak Jano melawan hempasan angin dan raungan knalpot. Polisi bisa lacak posisi kita dari sinyal. Dengan tangan yang masih gemetar hebat dan berlumuran noda darah, Kemas merogoh saku celananya. Layar ponselnya menyala sesaat. Di layar itu tertera satu pesan masuk yang belum terbaca dari Nadia. Kak, lagi apa? Jaga diri baik-baik ya. Dada Kemas terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Air mata seketika menetes dari sudut matanya saat ia menekan tombol power, menahan daya ponsel itu sampai layarnya benar-benar mati dan menggelap. Roni dan Janom pun melakukan hal yang sama di atas motor yang terus melaju. Mereka memutus total semua jalur komunikasi dari dunia luar. Tujuan mereka malam itu hanya satu, rumah Roni di Aye Muaro. Wilayah itu terkenal jauh lebih terpelosok, dipenuhi jalan berbatu dan sangat sulit dijangkau kendaraan. Setelah perjalanan 20 menit yang terasa seperti neraka, mereka akhirnya tiba di pekarangan belakang rumah panggung kayu milik Roni. Nafas ketiganya memburu cepat. Air King hitam yang terlalu mencolok itu segera disembunyikan rapat-rapat di bawah kolong rumah panggung dari papan dan ditutupi dengan tumpukan terpal biru dan tumpukan kayu bakar. Kita udah baca diam di dusun ini. Bisa jadi besok pagi kita dicari karena samurai tadi kita tinggalkan di situ. Pasti bahaya langsung nyari residivis macam aku dan kau, Nom, kata Roni dengan nafas tersengat. Ia bergegas menuju sudut lain di bawah kolong rumah panggungnya, lalu menarik keluar sebuah motor Honda Supra Fit. Wujud motor itu sudah tidak berbentuk standar. Seluruh bodi plastiknya sudah dipelondosi menyisakan rangka besi. Knalpotnya diganti dengan model racing memekakkan telinga, spakbornya ditinggikan, dan kedua bannya sudah diganti dengan ban tahu bermotif kotak-kotak kasar. Sebuah modifikasi khusus yang jamak digunakan warga lokal untuk melibas jalur tanah liat dan lumpur tebal di pedalaman kebun. Naiklah, kita pergi ke Talang malam ini, ajak Roni pada Kemas dan Janom. Namun sebelum jalan, Roni memeriksa isi tangki motornya. Setelah melihat bensin di dalam tangki motor tersebut penuh, Roni langsung menyalakan motornya. Meski harus berdesakan, ketiganya memaksakan diri bonceng tiga di atas jok motor bebek modifikasi itu.
Roda ban menggaruk tanah pekarangan, mengarahkan mereka membelah jalan setapak sempit yang menanjak curam menuju lebatnya hutan di perbukitan. Dalam kegelapan hutan hujan tropis yang pekat dan lembab itu, tubuh Kemas terombang-ambing di belakang Janom. Ban motor terus tergelincir menembus lumpur sisa hujan, sementara ranting-ranting pohon liar menampar lengan dan wajahnya. Dengan posisi bonceng 3 di atas jok speed, Honda Supra Fitrondol mereka membelah malam jalur perbukitan yang hancur lebur. Waktu sudah berlalu lebih dari 1 jam, namun Roni belum juga menurunkan kecepatan. Jalur tanah liat basah sisa hujan membuat ban motor itu terus selip dan membuang ke kanan kiri. Medan yang mereka lewati sangat mengerikan. Di sebelah kiri, tebing tanah menjulang gelap dan rawan longsor, sementara di sebelah kanan, jurang menganga lebar dengan suara aliran sungai Musi yang menderu deras dan ganas di dasarnya. Salah sedikit saja, Roni memuntir gas atau mengerem, nyawa mereka bertiga akan langsung melayang karena terjatuh ke dasar sungai. Di tengah gelap dan rimbunnya hamparan perkebunan kopi di perbukitan itu, sorot lampu kuning motor Roni sempat menyapu sebuah gubuk kayu, sebuah dangau atau gubuk berdiri di pinggir jalan setapak yang ditumbuhi semak liar di tengah ladang kopi. Tanpa ada cahaya penerangan dari dalam, tampaknya dangau itu sedang ditinggal turun ke desa oleh pemiliknya. Roni sama sekali tidak menurunkan gas, ia terus memacu motornya melewati gubuk tersebut, menembus kabut malam yang mulai turun menyelimuti bukit. Sekitar 5 menit setelah melewati area dangau itu, jalur mulai menurun dan menyusuri tepian hulu sungai Musi. Kita stop kudai, mesinnya nih panas nian. Pacak jebol kalau dipaksa nanjak terus, kata Roni dengan suara serak. Ketiganya turun dengan kaki gemetar. Janom langsung menjatuhkan diri, bersandar di sebuah batu besar, memegangi perutnya yang masih berdenyut nyeri akibat tendangan pesilat di jalan raya tadi. Sementara itu, Kemas berjalan gontai ke pinggir air. Ia berjongkok, meraup air sungai yang sedingin es, lalu membasuh wajahnya yang kotor oleh keringat dan air mata. Tangannya masih gemetar. Roni merogoh saku jaketnya, mengeluarkan bungkus rokok Vigor yang sudah lecek dan sebuah korek api senter. Dia menyalakan sebatang untuk dirinya sendiri, lalu melemparkan bungkusnya ke arah Janom. Di tengah pekatnya malam di tepi sungai Musi, 3 ujung rokok menyala merah, menemani deru nafas mereka yang masih memburu. Setelah menghembuskan asap tebal ke udara, Roni memecah keheningan. Kita nih bakal sembunyi di pucuk talang beberapa hari, sampai keadaan di bawah benar-benar dingin. Roni kemudian menatap Janom dan Kemas bergantian, wajah kurusnya terlihat letih. Kamu berdua nih lapar dak? Perutku dari tadi bernyit-nyit. Janom membuang ludah ke tanah berbatu. Lapar nian Ron, tenagaku nih nak habis. Ulu hatiku ngilu gara-gara tendangan kampang itu tadi. Kemas yang masih berjongkok di pinggir sungai hanya mengangguk pelan. Mendengar jawaban itu, Roni membuang puntung rokoknya yang baru setengah dihisap ke aliran sungai. Masalahnya di dangau aku nanti dak kate nian makanan es. Dado apa-apa, kata Roni sambil berdiri dan meregangkan pinggangnya. Kemudian dia kembali berkata, kamu berdua nih ingat dangau yang kita lewati tadi? Janom mengangguk. Ingat? Kenapa? Nah, tadi kan gelap di dangau itu. Kita bowel baik. Kita ambil yang paca dimakan untuk bekal kita di dangau nanti, kata Roni tanpa rasa ragu sedikit pun. Kemas menatap Roni, hatinya menjerit. Belum kering darah di aspal akibat ulah mereka, kini mereka harus kembali mencuri. Namun rasa lapar dan dingin di tengah hutan membuat logika tak lagi punya tempat. Mereka bertiga kembali naik ke atas motor dan memutar arah. Mesin Supravit itu meraung melawan tanjakan, kembali menuju dangau kayu di tengah kebun kopi tersebut. Sesampainya di halaman dangau, keadaan benar-benar sepi, hanya suara jangkrik yang bersautan. Janom dan Roni turun dari motor, sementara Kemas tetap duduk di atas jok bertugas mengawasi sekitar.
Tanpa membuang waktu, Janom menaiki tangga dangau yang ada terasnya tersebut. Dia melihat pintu kayu gubuk tersebut digembok dari luar, lalu memundurkan tubuhnya, menendang pintu reot itu dengan kekuatan penuh. Brak! Engsel dan gembok karatan itu langsung jebol. Pintu dangau terbuka paksa. Roni menyalakan senter korek apinya, lalu mereka berdua masuk ke dalam gubuk tersebut. Terdengar suara barang-barang dibongkar dari dalam. Dapat, seru Roni dari dalam. Ada setengah karung kecil beras di sini. Aman kita. Di lebar bawah juga ada barang. Jelas Janom. Terdengar suara plastik kresek ditarik. Janom keluar dari gubuk sambil tersenyum miring, membawa sebuah kantong plastik hitam. Ada 5 bungkus Indomie kaldu ayam. Lumayan buat kenyal perut kita malam ini pakai kuah panas. Roni menyusul keluar sambil memanggul karung beras kecil di bahunya. Kemas memegang barang curian itu ke depan motor dan sebagian diapit di tengah. Ayo jalan es. Kemas menghela nafas panjang yang terasa sangat berat. Dia mencengkram besi behel belakang motor. Saat Roni kembali memutar gas, motor modifikasi itu melesat kembali, menembus kabut, membawa beras 5 bungkus mie instan menuju tempat persembunyian mereka di puncak Bukit Barisan. Mereka menempuh perjalanan sekitar 15 menitan melewati jalan tanah merah berlumpur. Motor Superfit itu akhirnya berhenti di depan sebuah dangau atau pondok kayu di puncak Bukit Barisan. Suasana sangat sunyi. Hanya ada suara deru angin yang berembus. Kemas turun dari motor dengan kaki yang masih gemetar. Ia langsung duduk di tanah, memegangi kepalanya yang terasa mau pecah. Camano ini kak? Suara Kemas meninggi penuh kepanikan. Janom turun dan langsung membentak. Diamlah baik. Jangan banyak omong di sini. Kudor nanti pala kau. Ada yang tahu kita di sini. Ancam Janom. Kemas pun terdiam mendengar perkataan dari Janom. Sementara Roni membawa masuk karung beras dan mie instan hasil curian tadi ke dalam dangau. Kemas, dengar. Di sini kita aman. Dah ada sinyal, dah ada uang. Sekarang kau masak mie itu. Kita makan terus tidur. Besok urusan besok. Ucap Janom. Tidur. Cak mana aku tiduran? Tadi itu aku lihat dia jatuh. Darahnya banyak nian. Oi, Janom mencengkram jaket Kemas. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti. Kau ini mas, kudornya nanti pala kau. Kau butuh duit kan? Inilah resikonya. Sekarang tenanglah baik. Kemas akhirnya terdiam meski dadanya sesak oleh isak yang tertahan. Malam itu di bawah remang lampu minyak yang redup, mereka memakan mie instan hasil curian dengan suasana mencekam. Setelah itu, karena lelah fisik dan batin yang luar biasa, ketiganya akhirnya tertidur di atas tikar. Keesokan harinya, pukul 9 pagi, matahari sudah naik, tapi kabut tipis masih menyelimuti perbukitan. Janom dan Roni masih mendukur keras di dalam dangau. Kemas sudah terbangun sejak fajar. Ia duduk sendirian di anak tangga dangau, menatap kosong ke arah lembah perkebunan kopi. Di jari tangan kanannya ada sebatang rokok Vigor yang asapnya mengepul. Di sampingnya ada secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Matanya merah, gantung matanya menghitam. Tiba-tiba saja suara mesin motor bebek terdengar mendekat. Kemas berjengit panik. Ia hampir menjatuhkan kopinya. Sebuah motor Revo yang sudah dimodifikasi untuk kebun berjalan merayap di jalan setapak di depan dangau Roni. Saat pengendara motor tersebut mendekati halaman depan dangau, motor tersebut berhenti dan memandangi. Ya, Kemas sangat mengenali pria itu. Manghen mematikan mesin motornya. Ia tampak terkejut melihat Kemas. Kemas, ngapa kau di sini? Manghen adalah pria 40 tahunan, teman lama Kemas saat mereka dulu bekerja di perkebunan sawit Nanjungan. Dan setelah habis kontrak, kini Manghen fokus untuk merawat kebun kopi. Iya Mang, lagi bantu kawan meracun kebunnya di sini. Lumayan lah Mang buat tambahan, jawab Kemas mencoba bersuara senormal mungkin. Manghen turun dari motornya dengan wajah murung.
Dunia ini sekarang tambah gilo nian. Tadi malam dango mamang di bawah sana dibobol orang. Berasa memebai dihajarnya, pintonya pulo dirusak. Kemas tersedak, asap rokoknya sendiri. Dia teringat gubuk yang mereka bobol semalam, ternyata itu adalah milik Mang Hen. Rasa sesal seketika dirasakan oleh Kemas. Dia tidak membayangkan jika perbuatannya itu telah merugikan orang yang dikenalnya. Di situ, Mang Hen kembali melanjutkan ceritanya. Padahal, dangau aku selama ini ditinggalkan 2 bulan pun aman-aman baik. Di situ, Kemas hanya bisa terdiam tanpa berkata apa-apa. Namun, untuk tidak membuat Mang Hen curiga, Kemas pun berusaha bersikap biasa saja dan mencoba untuk berempati terhadap kejadian yang menimpa temannya tersebut. Kebetulan, tempat tinggal Mang Hen tak jauh juga dari rumah sang kekasih Nadia. Mang Hen juga mengetahui bahwa Kemas memiliki hubungan dengan Nadia, sehingga ia pun mengabarkan bahwa saat tadi berangkat dari rumah, dia melihat keramaian di kediaman Nadia, kekasih Kemas. "Oh yo, bukannya kau pacaran sama anak Pak Hamid?" tanya Mang Hen. "Tahu dari mana, Mang?" ucap Kemas balik bertanya. "Ah, Mamang sering lihat kau boncengan pakai motor," jawab Mang Hen. "Iyo, Mang. Aduh, apa memangnya, Mang?" tanya Kemas lagi. "Tadi, pas Mamang balik dari pasar pendopo, Mamang lewat depan rumah Pak Hamid. Nah, ada rame-rame di situ. Ada juga bendera kuning. Tadi Mamang buru-buru. Tidak sempat nanya, siapa yang meninggal itu?" ucap Mang Hen menjelaskan. Mendengar cerita dari Mang Hen, wajah Kemas berubah pucat saat mengetahui ada bendera kuning terpasang di rumah calon mertuanya. Cangkir kopi yang sedang dipegangnya jatuh. Dia mengira ibu Nadia meninggal karena Nadia memang pernah mengabarkan bahwa ibunya sedang sakit. Apa jangan-jangan ibunya Nadia, Mang? "Mang, tolong niat, Mang. Bantu antar aku ke rumah Pak Hamid. Bisa dong, Mang?" ucap Kemas gelagapan sambil memohon kepada Mang Hen. Mendengar itu, gantian Mang Hen yang berempati pada Kemas. Di situ pun ia bersedia mengantar. "Ayo cepat," ucap Mang Hen sambil mengengkol motornya. Kemas dan Mang Hen pun meninggalkan kedua teman-temannya yang masih tertidur pulas di dalam dangau tanpa berpamitan. Setelah kurang lebih 1 jam dalam perjalanan, Kemas dan Mang Hen pun sampai di depan rumah Nadia. Mang Hen memarkirkan motor sembarang tempat, sementara Kemas bergegas berjalan menuju kediaman Nadia. Walau belum sempat mengganti bajunya, Kemas tak peduli karena dia ingin segera menenangkan sang kekasih. Saat sudah berada di depan rumah Nadia, Kemas heran dengan pandangan dari sorot mata para melayat. Ya, mereka nampak memandang Kemas penuh simpati, entahlah. Dan saat di dalam rumah, Kemas bertambah heran karena mendapati jika Pak Hamid dan istrinya, ibu dari Nadia, nampak duduk berjejer menerima simpati dari para tamu. Kemas bertanya-tanya, siapakah sebenarnya yang meninggal? Dan betapa terkejutnya Kemas saat melihat jasad yang terbujur kaku itu adalah kekasihnya sendiri, Nadia. Tubuh tegap Kemas kehilangan tumpuan. Dia langsung teringat jelas wajah Nadia, wanita yang beberapa hari ke depan akan menjadi istrinya. Kemas berjalan limbung mendekati jenazah Nadia. Lututnya gemetar, air matanya jatuh. Dia ingin memeluknya untuk terakhir kali, namun semuanya terlambat hingga akhirnya ia jatuh pingsan tak sadarkan diri di depan jasad Nadia, wanita yang begitu ia cintai. Namun yang belum diketahui Kemas adalah Nadia meninggal dengan cara sangat tragis. Ya, Nadia meninggal terkena tembakan tepat di bagian kening, dan tembakan itu berasal dari begal yang akan merampoknya di tengah jalan semalam. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bima F. Sabil. Waduh, ngeri banget. Kemas. Aduh, kalau dipesenin tuh sama Nadia, jangan berbuat yang melanggar hukum ya. Jangan, kalau kepepet bilang aja gitu. Dan tapi sedikit teman-teman ya, di luar kisah. Ini sering banget beberapa kali lah ya, ada teman-teman saya yang datang atau
saudara apa, ketika mau menikah mereka pasti mengeluh tuh di situ pusing, aduh bang uang kurang, aduh gini 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 gini. Saya selalu memberikan kekuatan ya kepada mereka. Saya selalu bilang bahwasanya tidak akan pernah ada orang gagal menikah karena tidak punya uang. Gitu. Jadi saya selalu meyakinkan mereka gitu atau kekurangan uang. Tapi yang ada yang saya pernah tahu ada orang gagal menikah karena tidak ada pengantinnya. Jadi selama masih ada pengantinnya, insya Allah aman dan akan dimudahkan sama Allah. Entah bagaimana caranya. Jadi memang itu seperti apa ya? Cobaan kali ya, cobaan atau ujian sebelum pernikahan. Jadi hadapi saja dengan tenang. Jangan terlalu terburu-buru seperti kisah Kemas ini. Bagaimana dia sudah bingung 7 juta, tinggal berapa hari lagi menjelang hantaran ya, menjelang pernikahan. Di sini dia puyeng akhirnya menempuh jalan yang salah. Waduh, ini namanya Janom, Islam banget namanya Janom. Jadi yang saya suka dari kisah ini nih, nama-namanya dari nama orang asli sana, terus juga ada beberapa sedikit bahasa yang pakai bahasa sana, ini bahasa lebih ke Melayu ya kalau menurut saya nih. Jadi apa ya, kayaknya Surama dapat banget tuh. Waduh, Janom dan Roni datang di saat yang tepat bagi Dimas, tapi tidak tepat bagi semua orang. Disinilah akhirnya ya, setan bermain, akhirnya nafsu bermain, terjadilah hal itu. Dan di sini saya salut nih orang yang jago kuntau. Saya juga baru tahu bahwasanya kuntau ini juga ada di Sumatera. Selama ini saya pikir kuntau itu hanya ada di Kalimantan. Ternyata di Sumatera juga ada kuntau ya teman-teman ya. Dan berarti kalau saya lihat kuntau ini dari Melayu ya, seni bela diri kuntau. Wah, keren banget di sini. Dengan gerakan kuntaunya dia bisa melumpuhkan Janom dan juga Kemas sampai akhirnya dilepaskanlah tembakan sehingga itu mengenai wanita penumpang ya, penumpangnya ternyata itu adalah Nadia. Ngeri-ngeri banget. Tragis banget apa yang dia perjuangkan, apa yang Kemas perjuangkan ternyata hanya untuk mengubur mimpinya. Dia berjuang untuk mimpi dia, tapi sekaligus mengubur mimpinya. Tragis. Saya suka banget kisah kayak seperti ini nih, apalagi saya kebayang tuh perjalanan menuju kebun kopi. Kebetulan juga saya beberapa kali ya ke daerah sana, ke Pagar Alam, ke Lintang juga pernah, Pendopo ini. Jadi saya tahu banget tuh suasana arah kebun kopi gimana. Siang aja ngeri teman-teman ya kan. Di sebelah kanan jurang, kirinya tebing. Tuh jauh gitu. Apalagi ini dipacunya malam naik motor Supra Pit lagi. Wah. Keren banget. Dan saya berharap ini untuk Bang Bima bisa terus konsisten ya menulis di Ilo Bercerita karena saya suka nih genre-genre seperti ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempol, tombol hype-nya. Jangan lupa diklik ya teman-teman ya. Dan bisa juga dong dibagikan, di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu-satu. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.